rindu membagikan sesuatu kepada saudara pada hari ini. Di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pada waktu mereka dipengaruhi oleh ular untuk memakan buah yang dilarang dimakan di Taman Eden, dan akhirnya mereka harus meninggalkan taman tersebut, meninggalkan suatu hal yang sudah mereka dapatkan sebenarnya dari awal kehidupan kedua orang pertama di dunia ini. Nah, mengapa mereka bisa jatuh? Mungkin itu menjadi suatu hal yang membuat kita bertanya-tanya, ya, kurang apa sih di Taman Eden itu begitu mereka hidupnya teratur, hidupnya lengkap, segalanya ada, dan bahkan mereka mendapatkan privilege bahwa mereka adalah makhluk yang begitu mulia di hadapan segala makhluk yang lain. Namun mengapa Hawa dan Adam terjatuh dan tidak taat untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan? Kalau saya melihat di dalam kondisi pada waktu itu, sebenarnya semuanya sudah baik, semuanya sudah ideal. Artinya tidak ada lagi alasan untuk manusia ini boleh jatuh. Kalau saudara bilang kondisi-kondisi kita hari ini, atau kita melihat katanya oleh karena kemiskinan maka banyak kriminal, atau oleh karena resesi ekonomi maka banyak orang melakukan hal-hal anarkis yang tidak baik, itu menjadi alasan yang tidak tepat. Mengapa? Karena Adam dan Hawa saja yang ada di tempat yang sudah ideal masih tetap jatuh ke dalam dosa. Kalau saya ambil suatu kesimpulan di sini adalah bahwa sebenarnya manusia itu takdirnya memang untuk jatuh. Dia serapuh tanah itu sendiri, di mana manusia diciptakan dari tanah, dia serapuh tanah itu sendiri sehingga manusia itu tidak kokoh kehidupannya. Kalau manusia itu tidak bisa dia berpegang kepada yang kuat, maka dia akan jatuh. Dan kalau manusia walaupun dia di dunia ini semuanya ideal, kaya, keluarganya ada, dan dia dihormati, dan apapun yang sudah dia dapat secara dunia, tetap juga bisa jatuh kalau dia tidak berpegang kepada Allah. Kita tahu bagaimana Daud sendiri, Raja Daud, dia bisa jatuh dan bahkan dia membuat keturunannya harus terdampak oleh apa yang dia lakukan di semasa hidupnya. Sehingga benarlah kalau dikatakan bahwa setiap manusia punya kelemahannya, setiap manusia punya kekurangannya sendiri. Dan oleh karena itu, maka kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara berpikir bahwa sampai hari ini saudara tidak memerlukan bantuan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita menolak. Bukan kita tidak menerima, namun kita menolak atau kita merasa bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Ini adalah sebuah respect kepada pencipta, ketidakbaikan kepada pencipta kita pada waktu apa? Waktu kita bersungut-sungut, waktu kita merasakan Tuhan tidak menolong kita, dan waktu kita tidak merasa mau ditolong oleh Tuhan. Kalau secara duniawi misalnya saudara murah hati kepada seseorang dan saudara membantu dia dengan tulus sebenarnya, namun kalau sewaktu dibantu tapi reaksi dari orang yang dibantu itu, pertama dia merasa seperti tidak dibantu dan dia tidak bersyukur, lalu yang kedua dia mensia-siakan bantuan, misalnya sudah diberikan bantuan tetapi tidak dipergunakan dengan baik, dan mungkin dia
merasa bahwa itu bukan bantuan, itu adalah kewajiban kita membantu dia. Ini membuat kita kecewa. Inilah yang membuat kita juga, waduh, aku mencoba berbuat baik, tetapi kenapa balasannya seperti ini? Mungkin saudara akan merasa demikian. Nah, begitu juga Tuhan. Pada waktu Tuhan sudah menyelamatkan kita, pada waktu Tuhan sudah menjadi Tuhannya kita, namun kita punya prinsip yang tidak seperti sudah ditolong oleh Tuhan. Dan bahkan kita bilang, there's no God, tidak ada Tuhan, dan aku tidak perlu Tuhan. Padahal saudara sudah dibantu sama Tuhan. Sekecil apapun, sebesar apapun, saudara sudah dibantu oleh Tuhan. Mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Dan saudara tidak menghormatinya, disitulah memang banyak sekali Allah menghukum manusia. Kita bisa lihat di kitab suci. Kalau saudara bisa lihat di kitab suci, orang-orang yang demikianlah yang banyak dihukum oleh Tuhan secara langsung loh, secara langsung. Jadi hari ini saya cuma mau mengingatkan kepada saudara, kalau di dalam hati dan pikiran kita sampai saat ini sedikit mengucap syukur atau merasa sepertinya kita tidak membutuhkan Tuhan, saya mau bilang kepada saudara hari ini, sebenarnya Tuhan selalu membantu, mengasihi, dan menjaga kehidupan kita. Dan kalau kita menghormati dia, kita respect kepada pertolongannya, kalaupun saudara menganggap kecil pertolongan Tuhan dalam hidupmu, maka impact-nya kepada kehidupan saudara akan berbeda. Begitu kita tahu mengucap syukur di dalam kehidupan kita, banyak hal yang mengubah nasib kita, banyak hal yang mengubah masa depan kita oleh karena sikap yang sesederhana itu. Demikian dari saya, dan biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapi kehidupan kita, namun kita harus percaya kepada Dia dan kita bersyukur untuk setiap peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.